Maknanya sholat sunat, inilah dalilnya sholat sunat berjamaah. Syaratnya, sholat sunat boleh berjamaah, ini dalilnya. Syaratnya babu idza soba, bermula ini bab menerangkan apabila menimpa atau menyentuh menimpa saubul musolli, apa pakaiannya orang yang sholat, imra'atahu pada istrinya musolli, idza sajada apabila sujud, siapa? Musolli. Allah berkata siapa? Imam Bukhari. Hadatsana Musaddadun an Khalidin dari Khalid, qala Khalid hadatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdillah bin Saddad an Maimunah. Qala Maimunah, qala berkata siapa Maimunah? Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli, sholat siapa Rasulullah. Wa ana kali bermula Rasulullah, wa ana kali bermula saya, khidaahu itu lurus, Rasulullah, masa di depannya, khidaahu itu lurus atau di depannya Rasulullah. Wa ana kali bermula saya itu khaidun, orang yang khaid. Warubama sobat, terkadang menimpa, terkadang menyentuh nih pada saya, thawbuhu apa pakainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada apabila sujud siapa? Rasulullah. Allah berkata siapa? Maimunah. Wakana dan ada siapa? Nabi itu yusolli, sholat siapa? Nabi alal khumroti, atas tikar kecil dari daun kurma. Alal khumroti, atas tikar kecil dari daun kurma. Atas tikar kecil dari daun kurma. Ini bab menerangkan apabila pakaian musolli, kan, orang yang sholat menyentuh pakaian perempuan yang sedang main ketika sujud. Jadi Imam Bukhari membuat judul ini maksudnya begini, orang sujud itu tidak harus di tanah, itu maknanya gitu. Jadi orang sujud itu tidak harus di atas tanah, artinya pakai lapisan boleh, yang penting suci. Karena nanti ada begini, ada beberapa ulama tabi'in itu yang nggak mau duduk, sujud nggak langsung nyentuh tanah, itu tidak mau. Nah, termasuk Hasan Basri itu beliau tidak mau sujud, misalkan sholat pakai sajadah, itu hanya katakan kakinya, tangannya, kalau keningnya harus nyentuh tanah, itu Hasan Basri. Jadi ada ulama yang seperti itu, saking tawadhu'nya. Pokoknya kalau sudah harus keningnya nempel tanah, tidak mau kena gampangannya lah pakai lapis tidak mau. Nah, ini Imam Bukhari bikin judul itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi sujud itu tidak harus di atas tanah. Kemudian ini yang ditanyakan Pak Fauzan kemarin kan, ini kan pakaiannya musolli, nah menyentuh perempuan yang haid, perempuan kan katanya najis. Nah, ini bersentuhan, tidak masalah. Kalau Pak Fauzan kan kita sholat terus ada anak kecil, nah ya kan dinyentuh kita, megang kita nggak masalah. Nah, ini Pak. Qala Imam, jadi kata Maimunah qalat, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa ana khidahu. Kata Maimunah, Rasul itu sholat, saya di depannya. Di depannya khidahu, seperti di depannya. Ini diambil kesimpulan, sholat di depan perempuan itu boleh. Yang penting ini kan, yang penting nggak tergoda. Makanya ada yang bantah, ini kan Nabi, nggak masalah. Kalau kita sholat depannya perempuan, bisa nggak tenang, ini bisa terganggu. Nah, ini ada yang mengatakan itu makruh karena terganggu. Artinya ada kaitannya dengan sama dengan kemarin sholat pakai sajadah yang apa? Yang kembang-kembangan. Terus di depannya ada ukirannya mengganggu. Jadi sholat depan perempuan nggak masalah, yang penting tidak mengganggu. Tapi kalau sholat depan perempuan yang cantik, waduh, ini bisa khusyuknya ini terganggu. Nah, itu maknanya gitu kan. Wa ana khaidun, waktu itu saya sedang haid, sehingga kadang-kadang ketika Nabi sujud itu adalah pakaian tersentuh saya, berarti nggak masalah kan. Nah, artinya sentuhan dengan orang yang najis, karena tidak membawa musolli, nggak membawa orang yang najis, hanya menyentuh bajunya.
Kemudian Rasulullah SAW kata Maimunah, sholat di atas tikar kecil dari daun kurma. Itu tadi kan artinya sujud itu tidak harus di atas tanah, boleh pakai alas, boleh memakai alas. Hadis ini dibuat dasar boleh orang itu mukhalathah, artinya bercampur dengan orang yang main. Dan badannya orang yang main itu suci, pakainya suci walaupun barangnya najis. Nah, sehingga ketika kita sholat tersentuh dengan mereka nggak masalah. Berdengar tadi ada tabiin Ibnu Musayyab itu mengatakan sholat pakai khumroh, pakai alas, nah, pakai tikar, pakai satu sunat. Nah, jadi ada yang mengatakan sunat, itu Ibnu Musayyab sunat mengatakan. Nah, ada yang mengatakan nanti makruh. Seperti Hasan Basri itu makruh, sholat di atas tikar itu makruh. Sehingga beliau kalau pakai tikar keningnya kalau sujud pasti diusahakan nempel dengan tanah. Nah, jadi namanya khilaf biasa kan. Nah, semua itu punya pendapat, punya alasan masing-masing. Nah, subhanallah. Bab sholati, bab rangka bab sholati, berbab sholat alal khasiri di atas tikar. Wa sholat Jabirun, siapa Jabir ibnu Abdillah wa Abu Sa'idin sholat fisafinati di perahu qaiman kali berdiri. Aqala berkata Al-Hasanu Hasan, itu lafaz sampai lafaznya qaiman apa wonten tusoli ngono? Tempat kitab saya ini langsung qaiman, maka saya ragu. Tusoli qaiman itu kan? Tusoli sholat siapa kamu qaiman kali berdiri. Malam tasuko di dalam selama tidak, malam tasuko di dalam selama tidak sengsara siapa kamu, tidak masakot siapa kamu. Ala ashabika ngimami atas beberapa temanmu. Taduru berputar siapa kamu, taduru berputar siapa kamu, maha bersama safina. Taduru berputar siapa kamu, maha bersama safina. Ailal kiblat, menghadap kiblat. Wa ila apabila tidak lam tasuko, wa ila apabila tidak lam tasuko berarti masakot. Faqaidan ay fasoli qaidan, maka sholat telah kamu kali duduk. Faqaidan ay fasoli qaidan, maka sholat telah kamu kali duduk. Maka sholat telah kamu kali duduk. Ini bab menerangkan sholat juga di atas tikar. Kalau khumrah itu tikar kecil, kalau khasir tikar besar. Nah, Imam Bukhari ini meriwayatkan, menceritakan dulu ada Jabir bin Abdillah dan Abu Sa'id. Sebetulnya bukan dua sahabat saja, ada sahabat yang lain, termasuk Abi Darda. Abi Darda juga ikut. Nah, itu sholat beliau di Fisafina qaiman, sholat di atas perahu qaiman kali berdiri. Ini maksudnya sholat di perahu, di kapal. Kalau orang itu mampu berdiri dan bisa berdiri, itu tetap aja berdiri. Jadi sholat di atas kapal itu kan gelombang maksudnya kan. Itu kan potensi kepala itu muter itu mas maknanya kan. Muter. Kalau dia mampu berdiri, kan ya orangnya mampu, ya fisiknya juga mampu karena gelombang. Ya kok iman kali jangan duduk, nggak boleh duduk. Makanya Hasan Basri ketika ditanya, wahai Hasan, bagaimana kalau ada orang sholat di kapal itu bagaimana posisinya? Nah itu asal usulnya gitu. Makanya beliau mengatakan waqala Hasan itu jawaban dari pertanyaan. Kalau ada orang di kapal, di perahu gimana sholatnya? Kata Hasan Basri, ya tusoliko iman. Kamu bisa berdiri malam tasuku ala sabika selama tidak buat masakot pada teman-temanmu. Tapi kalau membuat masakot, yo faqaidan maka duduk. Nah coba ini taduru ma'aha. Ini maknanya sholat di perahu itu ketika perahu berputar ikut berputar, tapi harus posisi kiblat. Jadi taduru ma'aha itu maknanya berputar siapa kamu, maha bersama safina ailal kiblat, menghadap kiblat. Jadi nggak boleh misalkan kita sholat di kapal, kemudian misalkan ya pertama kali ngadep kiblat, nanti kapalnya namanya gelungkan belok-belok, itu tetap kita kalau tahu kiblat harus balik, harus belok kiblat, jadi muter, nggak boleh ngikuti awal semula, sementara kapalnya adalah di arah kiblat, paham maksudnya kan? Nah ini nggak boleh. Jadi makanya ini saya cek di Madhabul Arba'ah itu juga begitu. Madhabul Arba'ah sepakat sholat di kapal, di perahu
Ya kalau awal mungkin arah kiblatnya jelas, wong dia belum jalan kan. Tapi ketika jalan kan kapal itu kan bisa belok-belok. Itu musolinya ya juga harus mengikuti kiblat, nggak boleh ikuti arah kapal. Itu maksudnya taduru maha. Taduru maha. Nah sekarang gini, ini perlu jadi gambar wawasan. Ini oleh ulama fuqaha itu dicontohkan lagi. Taruhkan suatu perahu, misalkan suatu pesawat. Suatu pesawat ini umumnya ulama-ulama kita. Ini umumnya pasti sholatnya liqurmatil wakti. Alasannya pertama, karena di pesawat itu katakan nggak ada air, mau wudhu di mana? Wong air itu bukan untuk wudhu. Kemudian yang kedua mau tayamum, wong itu ruangan tertutup. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, dia sholatnya kan berada pada di kursi. Kursinya pakai sabuk itu ya. Ini otomatis yang pertama ruku sujudnya nggak sempurna, namanya diikat. Yang kedua posisi kiblat juga nggak sempurna karena kapal si pesawat itu kan muter-muter. Nah, sehingga rata-rata ini ulama kita, ini maaf kalau misalnya haji atau umroh itu sholatnya di pesawat dihormatil waktu. Nanti setelah di bandara dikodok. Nah, atau setelah nanti di Makkah dikodok. Ini hati-hati karena banyak orang ini yang sembrono. Ini maaf ini. Mungkin kita yang pernah tahu umroh atau haji sembrono, Pak. Dianggapnya langsung di meja, katakan di depan kursinya itu dibuat apa? Dibuat tayamum, blak-blak tayamum. Oke, kalau menurut pendapat dia itu oke. Nah, posisi duduknya ini kan tidak sempurna ruku sujudnya. Yang kedua kiblatnya ini kan tidak tentu mulai bolak-balik. Hanya pesawat. Nah, ini maka mayoritas ulama-ulama kita itu pasti sholatnya di pesawat dihormatil waktu. Iya pakai tauran. Subuh itu namanya liqurmatil waktu. Kayak itu. Dikiaskan yang lain. Iya liqurmatil waktu. Makanya taduru maha. Ini sempat saya cek. Saya juga waktu itu muskil. Ternyata di material zaman yang punya kita material warbaan ini tengok. Itu tetap posisinya harus mengikuti kiblat. Walaupun perahunya kemarin itu kan sebelum kiblat. Akan sulit di atas kapal kan tidak tahu. Makanya ulama itu memberikan gini gambar. Kalau memang dia naik pesawat atau naik kapal itu masih memungkinkan waktunya itu cukup ketika mendarat. Sholatlah ketika mendarat saja kalau waktunya cukup. Nah orang haji umroh itu kan perjalanan jauh 9 jam ya kan, kadang sampai 10-11 jam. Itu ada beberapa pesawat yang di atas itu sholatnya lihurmatil waktu. Kalau yang seperti asal harganya Ya seperti ini kan. Jauh. Tahunan dulu. Itu hukum sholat lihurmatil waktu dalam kondisi wajib atau? Ya wajib ya, wajib. Gimana? Iya nanti kodok nanti. Iya, ya gini, jadi gini, iya ada itu ada dua makna. Ini yang perlu dipahami. Orang itu kadang salah paham, yo. Dalam kajian fuqaha, sama kalau kita mau di Muqtaj tengok. Nah, ini saya tunjukkan kan, kita mau di Muqtaj. Bahasa i'adah itu ada dua. Ada i'adah istilahi, ada istilah lughawi. Gini maksudnya i'adah itu kadang pemahamannya orang sholat yang pertama sudah sah, terus diulang lagi namanya i'adah. Nah, kalau sholat yang pertama enggak sah itu bukan i'adah namanya qadha, itu namanya i'adah lughawi. I'adah selalu lughat. Kalau i'adah setelah istilahi itu sholat yang pertama sudah sah terus diulang lagi. Contoh begini. Ada orang jamaah terus sama ketinggalan, ada semuanya. Sama kan sholat sendirian. Nah, orang yang sudah jamaah ini disunatkan untuk membantu teman yang belum jamaah. Itu namanya i'adah. Itu namanya i'adah istilahi. Bisa mengerti? Nah, inilah pentingnya kita ngaji itu kan. Ini maaf suaranya agak aneh. Bukan. Qala berkata si Bukhari, kata sana Abdullah ibnu Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Talha an Anas Malik anna jadda, tahu sesungguhnya neneknya Anas namanya Mulaikah. Da'at itu mengundang siapa jadda Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litu amin karena makanan sonaat yang membuat siapa Mulaikah pada to'am lau untuk Rasulullah.
Selesai fa'akala maka makan siapa Rasulullah minhu dari to'am. Sumakola berkata siapa Nabi, kumu berdirilah kamu semua. Fali usoliyah maka supaya sholat apa? Fali apa falam ini? Apa? Fala usoliyah maka sungguh sholat siapa saya lakum karena mengajari kamu semua. Qala Anasun kata Anas, faqumtu maka berdiri siapa saya ila khasirin kepada tikar lana yang bagi kita. Qadiswada yang benar-benar hitam. Apa khasir mintuli lubsima karena lama olehnya dipakai apa khasir. Fanadoktu maka menyiram siapa saya hu pada khasir bimain dengan air. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasofatu dan berbaris siapa saya. Wal yatimah, mirip sama wal yatimah ya. Wal yatimah serta anak yatim. Waro'ahu di belakangnya Rasulullah. Wal azuzu kali bermula perempuan yang tua. Maksudnya itu neneknya tadi. Itu miwaro'ina di belakang kita. Fasolah maka sholat lana mengimami kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat ini 2 rakaat. Selesai sholat sumang sorofa kemudian pergi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Anas cerita kakeknya Mulaika itu pernah mengundang Rasulullah untuk makanan. Ini jalan kesimpulan. Ini begini. Jadi kakeknya Anas namanya Mulaika itu mengundang Nabi. Ini di Badasar. Barangkali kita maaf ini santri-santri mendatangkan habaib, masaik orang yang terhormat. Itu hadisnya. Ini artinya maknanya kan Mulaika mengundang Nabi, mengundang orang yang mulia. Nah, tak barukan. Jadi Pak Bahir kalau ada acara kesan ini dekat di sini. Kita ngundang para masyayikh, para habaib suka datang ke rumah kita. Ini hadisnya bahwa Jak Mulaika pernah ngundang Nabi. Kemudian untuk bermakan bersama-sama, sunatu lahu. Kemudian setelah saya Nabi makan, Nabi berkata kumu fali usoliyalakum. Dan dari kata-kata Nabi mendatangi undangannya Mulaika itu dalam kesimpulan. 1. Nabi itu begitu tawaduknya. Walau yang undang itu sudah tua, makan biasa. Ini kadang-kadang orang kan gini, kalau yang undang itu orang biasa, ya kan, enggak orang kaya, enggak mau, itu enggak hak Nabi. Sebab Nabi itu diundang perempuan yang tua, bangga, makan biasa-biasa beliau datang. Dan ini dalilnya yang namanya orang mendatangi undangan walau tidak walimatul ursi. Jadi misalkan Pak Bahir mengadakan makan undang, ini hadisnya kan, ini kan enggak walimatul ursi. Jadi ngundang orang itu jangan nunggu walimatul ursi, cuma enggak walimatul ursi. Nah, ini dalilnya kita diundang makan sama-sama, itu dalilnya ini. Jadi jangan nunggu. Kemudian kata Anas coba, Nabi bilang, kumu fali usoli lakum. Ini penting ini, kumu fali usoli lakum. Nabi bilang, ayo berdirilah kamu semua. Saya akan sholat untuk ngajari kamu. Ini maknanya sholat sunat. Inilah dalilnya sholat sunat berjamaah. Syaratnya sholat sunat boleh berjamaah, ini dalilnya. Syaratnya 1 untuk membangkitkan gairah jamaah. Yang kedua untuk mengajari. Nah ini dalilnya untuk mengajari. Dan di samping itu supaya untuk menghilangkan dugaan bahwa sholat itu boleh berjamaah, maka dikasih tahu Pak, sebetulnya sholat umpama sholat tasbih. Sholat tasbih ini enggak disunatkan jamaah. Cuman kita bikin jamaah 1 supaya kita gairah. 2 ngajari yang belum bisa. Ini dalilnya kumu fali sholli lakum. Nabi pernah sholat berjamaah dengan niat untuk mengajari. Ini pelan-pelan ya. Ini mudah-mudahan makanya dengan ngaji Bukhari ini kita harapkan kita menambah wawasan kita kan. Jadi membuka inilah. Jadi kadang-kadang orang sebelah itu kan, woi, masa orang sholat jamaah itu mana orang tasbih jamaah? Jadi kita kaji Bukhari ini kan. Kemudian kata Anas, saya bertindak vakum tuh, terus saya berdiri kan menuju ke tikar yang waktu itu tikar itu sudah kusut telah lama kan. Nah dalam lama terus beliau siram. Ini memberi pengertian tadi sholat itu tidak harus di atas
tanah boleh pakai tikar, yang penting suci. Nah, ini kan makanya karena sudah kusut disiram. Insyaallah. Faqama Rasulullah SAW berdiri, terus saya berbaris, kata Anas, saya dengan anak yatim, coba anak yatim, terus di belakangnya ada perempuan yang tua, katakan neneknya tadi. Nah ini diambil kesimpulan sop itu imam di depan, kemudian laki-laki, kemudian anak yang masih kecil pun juga satu sop sama-sama laki dan perempuan di belakang. Itu aturannya sop kan, laki-laki dulu baru perempuan, walau dia sendirian. Walau dia sendirian. Wasofabtu dan sub berbanwal yatimah serta anak yatim. Ini wa ma'iyah. Kalau ulama Kufa itu tidak boleh isim dohir atau pada domir itu tidak boleh. Makanya wal yatimah. Nah, kalau Basro boleh wal yatimu. Nah, itu bedanya. Cuman ya kan wal yatimah kan. Nah, sebab kalau diatofkan itu harus dipisah dengan domir fasil. Kan? Nah. Wal ajuzu waro'ana. Kemudian ajuz perempuan itu di belakang. Ini diambil oleh fuqaha. Itu maknanya begini. Cobalah perempuan aja, itu sopnya di belakang. Ini maknanya perempuan itu nggak boleh jadi imam. Oh, imami laki itu maknanya begitu. Nah, jadi perempuan di belakang itu ada sir bahwa perempuan itu tidak boleh imami laki, walaupun dia tua tetap di belakang. Nah, selesai sholat Rasulullah, kemudian ini 2 rakaat kan, Rasulullah pergi. Luar biasa ya. Babu sholati, bab sholat alal khumroti, di atas khumroh. Tadi khumroh tikar kecil dari daun kurma. Qala Imam Bukhari kata sana Abdul Walid, qala Abdul Walid kata sana Subah, qala kata sana Sulaiman As-Saibani an Abdul Saddad an Maimunah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholis wasabni alal khumroh, di atas khumroh. Saya tambahkan babu sholati, bab sholat alal firosi, di atas tikar. Wasolat dan solat Anasun, siapa Anas, ala firosi, di atas tikarnya Anas. Wakola dan berkata Anasun, siapa Anas, kuna ada siapa kita, itu nusolis solat siapa kita mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayat sudu, maka sujud akaduna, siapa salah satu kita, ala sobihi, di atas pakaiannya akad. Qala Imam Bukhari kata sana Ismail, qala Ismail kata sani Malikun an Abi Nadri maula Umar ibni Ubaidillah an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sesungguhnya Aisyah itu kalau berkata, siapa Aisyah, kuntu ada siapa saya, itu anamu tidur siapa saya, baina yaday Rasulullah, di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warid selaya khali bermula kedua kaki saya itu fi kiblati, dalam kiblatnya Nabi, di hadapan Nabi. Fa idza sajada, apabila sujud siapa Nabi, gomaza, maka menekan, menekan, pemijet nih, menekan namanya. Sujud siapa Nabi, gomaza, maka menekan siapa Nabi ini pada saya. Faqobatu, ketika setekan faqobatu, maka mengumpulkan siapa saya, dengan mengangkat ke atas, mengumpulkan siapa saya, rijlaya, pada kedua kaki saya. Wa idza qama, apabila berdiri siapa saya, basatu, maka membentangkan siapa saya huma pada rijlaya. Qalat berkata siapa Aisyah, wal buyutu, kali bermula beberapa rumah, yauma idzin, di dalam ketikanya kuntu anamu baina yaday Rasulillah, itulah tidak ada. Wal buyutu, kali bermula beberapa rumah, yauma idzin, dalamnya kuntu anamu, itulah tidak ada, itu via di dalam buyut masobihu, apa beberapa lampu. Jadi Imam Bukhari masih terangkan sholat di atas tikar. Nah, kemudian Imam Bukhari menyitir perkataan Anas itu sholat di atas tikar. Kemudian beliau berkata, kami sholat bersama Nabi, dan salah satu kita itu sujud di atas pakaian. Ini nanti di belakang kita bahas di belakang. Ini maknanya begini, nanti khilaf. Sholat itu dalam mazhab Syafi'i itu kan tidak boleh sujud. Awas, sholat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh sujud di atas pakaian yang dipakai musolli yang ikut bergerak. Kan sudah maklum ini kan?
Nah, nanti di belakang kita bahas ini. Ini ada hadisnya sendiri. Nah, cuman ini boleh, ternyata ya boleh. Nanti khilaf. Nah, jadi misalkan kita sholat kan, terus sarung kita panjang, terus atau biasanya kan gini orang pakai apa itu? Surban kan. Nah, terus sholat yang ketika sujud ini dipakai surbannya pakai sujud. Itu dalam satu kan tidak boleh, karena ikut bergerak. Cuman nanti dalam ada 4 itu yang nggak boleh hanya Imam Syafi'i saja, semuanya boleh. Nah, itu nanti sebentar lagi belakang hadisnya nanti terangkan. Nah, ini Aisyah berkata, Siti Aisyah berkata, saya pernah tidur di depan Nabi. Waktu itu kedua kaki saya itu berada di kiblatnya Nabi. Katakan misalkan Siti Aisyah tidur melintang gini, sholat. Nah, ketika Nabi sujud otomatis kan kamar Siti Aisyah itu kan kecil, jangan dibayangkan loh. Maaf ini, bagi orang yang pernah umroh, itu kan tahu Masjid Nabawi kan. Coba yang namanya Hujratun Nabawi sekarang makam itu kan kecil. Berapa kamar Nabi rumahnya itu? Jadi kecil sehingga ketika Nabi sujud itu kena kaki Siti Aisyah tersentuh, terpencet gini kan. Nah, ketika Siti Aisyah itu kakinya diangkat. Corong itu dipimpus mau diangkat ini kan. Nanti Nabi sujud dipanjangkan lagi. Paham kan? Nah, waktu itu kata Siti Aisyah, maklum bang rumah saya itu nggak ada lampunya, malam kadang-kadang ada listrik kayak gini, rumah ada kan. Olah maksudnya plok mati kan. Jadi sholatnya dalam keadaan gelap. Nah, hadis inilah yang diambil, yang diambil pedoman Sahih Madzhab Syafi'i bahwa menyentuh perempuan itu tidak batal wudunya. Karena kakinya tersentuh. Ketika nanti sujud kan tersentuh. Nah, inilah dalam masalah menyentuh perempuan yang nggak mahram itu ada 3 madhab. Yang pertama madhab Syafi'i, madhab itu Syafi'i mutlak batal. Pokoknya syahwat nggak syahwat batal. Batal. Kalau madhab Hanafi mutlak nggak batal. Kebalikannya. Jadi kalau madhab Syafi'i itu kan batal. Kalau madhab Hanafi nggak batal. Kebalikannya, baik syahwat maupun nggak syahwat. Kalau 2 madhab ini yang masyhur Maliki dengan Ahmad bin Hanbal, kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram itu dia nggak syahwat nggak batal, cuman kalau syahwat batal. Bisa dipahami kan? Nah, jadi masalah menyentuh perempuan yang bukan mahram itu ada 3 madhab, 3 pendapat. 1 Syafi'i batal mutlak, Hanafi tidak batal secara mutlak, baik syahwat maupun tidak syahwat. Kalau Maliki dan Ahmad yang masyhur dalam pendapatnya, kalau nggak syahwat nggak apa-apa, tapi kalau syahwat maka batal. Nah, dari sini itu dikembangkan, dan ini dibuat alat oleh orang-orang Wahabi itu untuk mengkecoh orang yang madhab Syafi'i. Gini maksudnya kan, cobalah kata orang Wahabi, orang madhab Syafi'i mbok yo berpikir kan, kalau menyentuh perempuan bukan mahram itu batal. Coba kalau tawaf yang nggak bersentuhan itu yang mana? Itu kan bikin orang susah katanya kan. Paham maksudnya? Bikin orang susah. Nah, orang madhab Syafi'i itu kan bukan kehabisan akal. Kita dalam mazhab Syafi'i ketika posisi tawaf ini yang rancau orang bahaya dalam pelaksanaan haji atau umrah itu kan tawaf. Kan tawaf misalnya harsu dan orangnya banyak. Ini yang namanya nggak sentuhan itu jarang, pokoknya jarang. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan ada pendapat yang mengatakan kalau yang nyentuh itu batal, yang disentuh enggak batal. Maka istilah lamis dan malmus. Itu saja syaratnya, kalau enggak tumburan, enggak tatapan. Ini tatapan kan singgolan. Kalau pas singgolan sama-sama batalnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i kan bisa madhab, bisa intikol, bisa pindah madhab. Makanya rata-rata masyayikh kita ini intikol, pindah madhab ketika tawaf. Bisa pindah Maliki, bisa pindah Hanafi dan sebagainya. Karena untuk menghindari tidak sentuhan suli. Jadi inilah pendapatnya 3 madhab yang mengatakan sentuhan enggak batal. Jadi kalau menurut Syafi'i tadi yang solusi waktu tawaf tadi seperti apa? Intikal madhab. Nah, waktu menurut Syafi'inya menurut beliau. Yang mana? Untuk menghindari. Atau zaman dulu memang belum padat? Iya, memang zaman Syafi'i kan belum padat, di pasar aja. Sekarang kan sudah padat, maka boleh intikal madhab, pindah madhab. Nah,
bahasa ini bahasa habis-habisnya boleh mencampur aduk apa namanya mencampur aduk talfek. Kita tetap Syafi'i. Jadi cara wudunya kita Syafi'i, cara batal ikut madhab lain metal talfek itu habis-habisnya. Kalau saya ini yang saya dulu waktu umur haji itu setiap saya yang lain yang orang banyak saya nggak berani ribut. Ya biasa. Nah kan kalau saya bersatu itu kan orang rumah saya kan harus di depan. Ya samping, nah enjoy lah kan. Kan enggak masalah. Pakai talfek atau pakai satu dia? Enggak, saya makan Hanafi, enggak talfek. Ya berarti mulai wudunya. Iya makan Hanafi. Nah. Dan apa alasannya nanti sebenarnya bab haji nanti kan? Apa alasannya kok beda pada Hanafi? Rahasia itu begini. Orang tawaf itu kan saatnya di depan. Itu biasanya perempuan itu nampak rambutnya, nampak susah. Nah, rambut itu kan aurat. Nah, dalam madhab Hanafi itu kan tidak termasuk, tidak masalah ini. Nampak dikit-dikit nggak masalah. Nah, itu alasannya. Itu insya Allah dalam bab haji nanti kita bahas itu. Kalau pakai sengaja batal. Dalam madhab apa? Syafi'i. Qala berkata siapa Imam Bukhari kata sana Yahya ibnu Bukair. Qala Yahya kata sana Alas kata sana Ukail an ibn Syihab an Syihab. Akhbaroni Urwa anak Aisyah harusnya Aisyah itu akhbarat beri kabar siapa Aisyah pada Urwa anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Rasulullah itu isori sholat siapa Rasulullah. Waya kali bermula Aisyah itu baino antara Rasulullah benar kiblat ala firosi alihi di atas tikar keluarganya Rasulullah. Itirodol janazah dengan seperti melintangnya jenazah. Saya nggak malu-malu cerita. Saya ini Nabi sholat. Nah saya tidur melintang kayak melintangnya jenazah. Ya Nabi, katanya itu namanya tempatnya kecil kan. Kayak melintangnya jenazah. Ini keterangan tadi ya. Qala berkata sahabat Imam Bukhari kata sana Abdullah ibn Yusuf. Qala Abdullah kata sana Alas an Yazid an Iraq an Urwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu yusolli salat siapa Nabi wa Aisyah tu kali bermula Siti Aisyah itu mutaridun melintang baina antara Nabi wa bainal qiblat alal firos di atas firos alladzi firos ya naman yang tidur siapa coba masuk Nabi dan Aisyah di atas firos. Jadi tikar yang dibuat tidur itulah sholat, itu tetap sentuh lah wong. Enak kan? Siti Aisyah tidur situ, tempatnya kecil. Nah, ini yang diambil kesimpulan dalil boleh tikar untuk tidur yaitu untuk sholat juga itu. Jadi misalkan sajadah kan, kadang kalau di masjid kan untuk sholat terus ditiduri. Yang penting enggak najis, jadi dalilnya. Di sajadah ke bar sholat, waktu sholat pakai sholat, enggak masalah. Yang penting enggak najis. Oh gitu. Jadi berbeda madhab. Ya ketika berbeda madhab ya kembali hukumnya masing-masing, Pak. Gini loh, Pak Rojab ya. Ini dalam kaidah jamaah. Dengarkan dulu. Bahasa kaidah masing-masing. Madhab masing-masing. Dalam jamaah itu yang pertama hukum yang umum dalam madhab Syafi'i ngikuti i'tiqadnya makmum. Awas dalam berjamaah, awas. Itu sah dan tidaknya kita ngikuti etikat kita. Contoh begini. Misalkan ada orang sholat nggak pakai bismillah, kita Syafi'i, tentu kan yakin kita nggak sah. Berarti kita nggak sah, dia kan sah. Begitu tadi. Nah boleh sekarang ketika sholat seperti tadi imamnya nggak baca bismillah, kita Syafi'i baca bismillah, ngikuti etikatnya imam. Itu kuat kalau itu tengok di kitabnya Pak Bahir itu ada kitab apa Bahir yang saranya Yakutu Nafis itu. Nah, dalam syarat Yakutu diterangkan boleh ketika seperti masalah tadi boleh kita ini mengikuti etikatnya imam. Seperti kita sholat di Masjidil Haram itu kadang kita kan meragukan baca bismillah apa enggak. Nah kalau kita tetap kenceng Syafi'i itu was-was terus. Maka tadi ngikuti pendapat sahnya adalah mengikuti keyakinan yang menurut imam sah itu aja sudah selesai. Nah berkaitan dengan tadi itu kembali etikatnya masing-masing. Kalau etikat sama batal kan Syafi'i sampai batal, tapi kayak enggak.
Nong sama dengan Syafi'i. Lah iya kan batal. Ya batal sama dia enggak batal. Jadi dituruti gimana maksudnya? Kita ke Hanafi berarti. Ya gimana? Kita ngikuti dia dulu. Ya sekarang kan sama bisa talfek tadi. Bisa talfek, bisa ngikuti kol yang malmus. Kalau sampai yang disentuh enggak batal. Yang nyentuh batal. Cuman dia kan Syafi'i ya enggak batal sampai enggak batalnya. Di dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang disentuh itu Pak Rojab enggak batal. Yang nyentuh itu yang batal. Yang itu saja sampai enggak pusing-pusing. Iya, tapi itu yang malmus tadi.